Jadi ada message-nya ada dua. Pertama tadi saya cerita bahwa mobil balap BMW saya ada berbet, itu ada artinya ada masalah. Ya. Nggak ada yang diganti komponennya, kita bersihin kabelnya semua dicuci, mobilnya jadi bener. Ya. Yang kedua adalah mobil harian yang tidak ada masalah. Nggak ada masalah sedikit pun, tapi saya tahu itu penting karena udah ya mobilnya udah 7 tahun ya. Iya. Maintenance itu penting. Oke guys, di sini gue Indra Santoso, gue lagi bareng sama Om Jimmy Lukita. Halo Om. Apa kabar? Ya. Ya. Jadi di sini Om Jim tadi habis nyuci kabel mobil Avanza ya Om. Betul, betul. Jadi tapi ada yang lebih menarik Om. Saya mau dengar cerita Om pengalaman pertama tentang cuci kabel. Oke, jadi gini. Kenapa saya mau melakukan hal ini, cuci kabel, yang mana mungkin orang juga saya mesti kasih penjelasan lah, edukasi buat yang nonton bahwa kenapa betapa pentingnya cuci kabel. Iya betul. Pengalaman pertama adalah pada saat mobil balap saya BMW, saya pakai mobil balap BMW E36, wiringnya itu masih standar. Jadi kita tahu lah mobil BMW E36 itu kan tahun 1995 ya. Iya. Pakai kabelnya masih standar, engine wiringnya standar, belum standalone, pakai dustek. Nah, pada saat itu mobil balap saya punya kendala berbet di RPM sekitar 5000, dimana itu adalah RPM yang saya butuhkan pada saat keluar tikungan. Betul. Tapi ya kita nyetirkan sampai 7000, tapi kan di RPM itu sangat perlu banget. Nah, saya udah bingung kenapa nih mobil berbet. Akhirnya saya coba ganti kuil, ganti crank sensor, ganti camshaft sensor, sampai kita cuci injektor, nggak ketemu juga. Jadi akhirnya Indra waktu itu menawarkan saya, gimana kalau kabel bodinya yang saya tahu juga udah tua ya. Bayangin kabel yang udah tua kita mau cuci. Dan saat itu saya bilang oke, karena saya juga udah hilang akal gimana caranya. Akhirnya kita cuci tuh kabel, dibersihin semua, direndam dulu di air sabun, dibersihin semua konektornya, lalu kita keringkan. Akhirnya kita pasang lagi kembali ke mobil. Hampir seharian juga itu Om. Betul, karena butuh pengeringan juga yang lama. Dan saya waktu itu cuman mikir, udah deh, kalau sampai kabel gua rusak, ya gue beli engine wiring baru deh. Udah, akhirnya kita pasang, mobilnya hidup. Tapi bukan sampai di situ. Saya harus tes di Sentul, karena kalau cuman di bengkel kita gas-gas ya nggak berasa, karena kan dia perlu load, perlu ada beban di RPM 5000 pada saat angkat beban mobil. Akhirnya kita coba ke Sentul. Ya akhirnya semuanya beres. Beres ya? Beres. Nah, dari pengalaman tersebut, saya kemarin lihat di Instagram ya, bahwa ada program cuci kabel. Saya langsung ingat, wah ini mobil balap saya. Dan perlu kita ketahui, mobil harian yang saya pakai adalah Avanza. Itu tahun 2017, dimana udah hampir 7 tahun sampai saat ini, hari ini 2024. Kilometer udah 73.000. Saya rasa itu perlu banget untuk maintenance. Walaupun mobilnya nggak kenapa-napa, nggak ada masalah, yang namanya ke electrical, sambungan pasti kan ada jamur, ada kotor, debu, minyak. Ya, betul. Dan kita tahu, kita kan ada musim hujan apa segala kan, pasti kan kena kotoran segala. Nah, hari ini sebenarnya dari kemarin kita udah bersihin semua. Ya, saya barusan juga udah coba jalan, walaupun cuma sebentar. Nanti besok baru saya coba lagi yang lebih lama lah ya. Jadi pesan saya adalah untuk kebersihan daripada kabel-kabel dan konektor-konektor mobil itu sangat perlu untuk dirawat, untuk maintenance. Karena memang zaman sekarang ini kan sistem mobil ini udah kompleks ya. Betul. Fuel injection, resolusinya juga ya, beda sama karburator ya zaman dulu ya. Itu kan bukan cuman
lampu, bukan cuma Iya. klakson, AC, tapi berhubungan juga dengan performance mobil. Karena mobil itu sekarang diatur dengan komputer. Komputer itu ngambil sensor dari udara yang masuk, semua diatur oleh sensor-sensor. Kalau sensornya kotor, Yes. electrical kabelnya kotor, nggak cepet untuk merespon ngasih tahu apa yang dia dapat dari udara. Jadi mobilnya juga lebih lemot. Iya, karena sebenarnya sistem itu berjalan tuh hampir berbarengan semua kan. Betul, Ya. betul banget. Berame-rame dan hampir berbarengan semua. Jadi Betul. sebenarnya latency itu memang harus Ya. serendah mungkin. Iya, betul. Supaya piranti kelistrikan ini bekerja lebih Iya, lebih responsif, lebih dan maksimal. dan sebenarnya pengaruhnya sampai ke ini Om, sampai ke keawetan Ya. ya. Karena dengan arus listrik yang cukup kan udah otomatis perangkat elektronik ini jadi lebih awet. Betul. Jadi kan kalau di saya ini ada bahasa ideal dan ada bahasa optimal. Ya kalau sekedar ideal ya jalan mah jalan aja. Ya tapi kan kalau ideal itu kan bisa dibawa-bawa sedikit nih. Nggak ideal gitu kan, maksudnya udah mulai tekor, udah mulai terlambat. Contoh arus-arus yang ke air mas, ke sensor-sensor temperatur, Betul. ke koil, ke Iya. injektor. Nah itu Contohnya sudah- kayak kita masih pagi, mobil baru hidup, mesin masih dingin, Iya. udara yang masuk juga masih belum seperti normal operation temperatur. Iya. Kan berarti komputernya harus ngasih tahu. Kerja, Oke, ah. ini sekarang begini, sekarang kondisinya udah panas, sekarang begini. Jadi kalau dia nggak cepet, akhirnya mobilnya Benar. nggak maksimal. komputer itu kalkulasi terus. Betul. Udara dingin, udara panas, dia baca Dia dari membaca air mas. terus. Ya, Membaca terus. dia mengkalkulasi terus. Nah, ini semua kan sebenarnya butuh rentetan kerjaan yang sangat kompleks ya, dan itu harus selesai dalam waktu yang hampir bersamaan. Contoh yang paling gampang untuk orang awam deh, kepala aki kalau kotor atau Iya. kendor, Iya. akinya jadi nggak mau di starter mobilnya. Iya. Padahal akinya belum rusak, cuma karena kotor atau kepala akinya kendor. Iya. Akhirnya mobilnya nggak bisa hidup. Kabel masa kendor deh gitu kabel ya. masa kendor. Ada aja nih ya nggak, Iya. ini dan itu. Lampunya mungkin jadi redup atau klaksonnya mungkin nggak nyaring. Iya. Itu yang awam ya. Tapi kan kalau ya secara teknis lebih detail, kinerja mesin. Bener. Sebenarnya dari pengalaman saya juga, selama saya kan udah banyak nyuci kabel Om ya. Yap. Banyak nih saya beresin masalah yang ini dan itu, yang kadang ada kadang enggak, yang Iya. mungkin kalau kita bawa servis gitu kita bingung nih mau benerin apanya yang mau dibenerin, karena ada yang berebet RPM bawahnya, ada yang nanti gearboxnya shiftingnya udah mulai nggak enak. Ya. Nah konsumen rata-rata juga sebenarnya nggak sadar. Iya. Sadarnya setelah dibersihin Om. Ya. Betul. Setelah dibersihin, oh rupanya gini ya. Tahu-tahu mobilnya jadi bener sendiri. Iya, jadi Padahal bener. komponennya nggak ada yang rusak. Karena dia proses menurunnya fungsi-fungsi itu kan tidak langsung. Jadi ada message-nya ada dua. Pertama tadi saya cerita bahwa mobil balap BMW saya ada berebet, itu artinya ada masalah. Ya. Nggak ada yang diganti komponennya, kita bersihin kabelnya semua dicuci, mobilnya jadi bener. Ya. Yang kedua adalah mobil harian Ya. yang tidak ada masalah. Nggak ada masalah sedikit pun, tapi saya tahu itu penting karena mobilnya udah 7 tahun ya. Iya. Maintenance itu penting. Benar, apalagi kayak box spring Om. Yep. Siapa sih yang kita ini merhatiin box spring ya? Oh iya, betul. Betul. Sedangkan box spring itu kan larinya kemana aja. Iya. Debu itu pasti masuk. Iya, betul. Spring itu Walaupun ada pasti tutupnya. gosong. Betul, betul. Jadi spring itu kita ganti baru semua. Ya itu hal-hal sepele yang pompa Betul. bensin kerja lebih happy. Istilahnya si kringnya aja nggak putus, tapi diganti baru supaya dia Lancar. bisa lancar. Biasa udah hitam Om. 3 tahun aja itu udah mulai hitam. Ya. Nah, sekering itu Dipakai gini. masih bisa, tapi Bisa. ya nggak Sek- maksimal. Sekarang pompa bensin itu kan nyedot listrik terus melalui sekring kan. Contoh Iya. yang paling besar ini Betul. pompa bensin ya. Dia nyedot terus aja. Nanti kalau udah mulai udah jelek ini sekring, dia udah mulai menurun nih. Akhirnya ditimbulin apa panas. Kalau udah panas, biasanya kalau sekring ini jadi udah mulai nggak kuat, kemungkinannya dua, bisa putus, bisa meleleh. Atau mungkin juga fuel pressure-nya jadi nggak maksimal. Iya. Sehingga debit bensin ke mesin juga nggak sesuai yang Iya. yang seharusnya. Betul, makanya soket sampai dari mulai fuse box kita rapiin semua, kita bersihin sampai soket ECU Yap. kita bersihin semua. Iya. Karena namanya jamur, namanya kita butuh supply untuk resolusi tinggi. Iya. Jadi harus responsif nih, listrik ini harus kembali responsif. Iya. Betul. Oke. Ya.
Oke Om. Ya wes Om, thank you. Ya. Jadi Om pakai dulu mobil ini, nanti beberapa waktu kemudian kita baru coba kabel setan yang model baru Om. Oh, oke. Om kan coba yang generasi 2019. Iya. Kita sudah ada yang 2020. Saya udah coba yang kabel setan tuh dari zamannya mobil balap, Iya. apa mobil harian, dan ke customer bengkel saya juga, Iya. gitu. Dan ternyata sekarang ada lagi yang generasi yang lebih baru. Ada. Jadi kita mencoba melengkapi semua kebutuhan kelistrikan. Ya. Ya, Oke. mulai dari perawatan itu saya anggap ya ini adalah seperti obat Om. Mhm. Mulai sakit, Yep. kita obatin, Betul. ya nggak? Kita Ya. servis, kita maintain. Kalau kabel setan itu posisinya tetap sebagai vitamin. Ya, betul. Baru saya mau ngomong, dia sebagai vitamin. Vitamin. Kalau badan kita kurang vitamin juga kan nggak bisa maksimal ya. Iya. Contoh yang lebih ekstrim lagi, kalau di balap ya, Ya. orang kalau angkat besi Om, Mhm. kan ototnya gede-gede nih. Ya. 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 Udah pasti dia nggak bisa makan di yang biasa-biasa Om. Ya. Dia pasti mesti disokong sama vitamin. Betul. Nah, ibaratnya itu kalau mobil balap itu adalah orang yang udah fitness nih. Iya. Untuk memenuhi masa ototnya ini, Ya. dia butuh vitamin itu ya, which is itu adalah kabel setan. Betul. Tapi saya juga nambahin sedikit untuk mobil harian juga perlu karena mobil harian intensitas pakainya kan tiap hari ya, tiap hari udah gitu dia pakai AC, pakai lampu besar, pakai audio, elektrikalnya pasti kerjanya kan lebih maksimal banget gitu. Makanya yang saya fokusin itu tentang kabel setan itu adalah meningkatkan respon kelistrikan. Yap, setuju. Karena disitulah dasarnya untuk mencapai ngacir dan irit. Yap, betul. Dan gas buang bersih. Benar. Jadi kalau segalanya bekerja dengan respon, pasti kinerjanya juga Ya. udah pasti Ya, aman. mengenai uji emisi juga kan kita juga udah pernah buktikan kan waktu itu dengan alat emisi di tempat saya ya. Innova ya kalau Iya, nggak salah. betul. Jauh itu Om dari 2,8 jadi 0,11. Betul. Ya itu. Oke. Ya. Thank you Om. Ya. Oke. Thank you semua. Sorry nih kalau kurang oke hostnya. Kita juga lagi Nggak belajar apa-apa. Mas. Ya. Oke. Ya, Thank you Om. masih. Ya.